Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa balagha risalah a'dal amanah wa nasaha al-ummah wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirril munkarah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tema yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini adalah tentang kesempurnaan Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril itu malaikat yang sempurna? Karena beliau alaihi salam mendapatkan amanah dari Allah untuk membawa wahyu. Wahyunya adalah Al-Quran yang sempurna. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sempurna? Karena beliau mendapatkan satu mukjizat, dan mukjizatnya adalah mukjizat yang paling besar dan sempurna. Kenapa bulan Ramadan mendapatkan julukan sebagai bulan yang mulia? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia? Karena di dalamnya Allah janjikan diturunkannya kalimat-kalimat yang maha mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dan umat Islam akan bisa menjadi umat yang mulia manakala mereka memegang teguh yang namanya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai minhajul hayyah atau sebagai pedoman hidupnya. Hamba-hamba Allah berbahagia, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kesempurnaan Al-Quran tidak berhenti sampai di situ. Maka kalau kita mendapatkan urutan tadi dengan malaikat Jibril yang mendapatkan tugas menyampaikan wahyu sempurna yang namanya Al-Quran, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan sebagai nabi yang paling sempurna karena beliau mendapatkan mukjizat yang besar berupa Al-Quran, maka kita pun berusaha untuk bisa menjadi insan yang sempurna. Caranya bagaimana? Caranya jangan kita jauh-jauh dari Al-Quran. Berarti kita punya kewajiban untuk belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu tidak harus menunggu tua. Kenapa? Karena kalau sudah tua itu banyak halangannya. Maka dari itu, jemaah sekalian, mari kita mencoba untuk berusaha memotivasi diri kita masing-masing untuk bisa mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Begitu kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Jangan kita tinggalkan. Di momentum Ramadan menjadi salah satu momentum yang terbaik bagi kita untuk bisa kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Dan salah satu syaratnya juga untuk kita kemudian bisa belajar Al-Quran dengan benar, maka kita harus berguru pada seorang guru yang benar. Halo, yang ini anak-anak mau izin, ini bapak-bapaknya terganggu dengan suaranya. Pada saat lagi
puncak-puncaknya pandemi kemarin, hampir sebagian kita diperkenalkan dengan yang namanya daring online. Saya kebetulan belajar hampir sekitar 6 bulan dengan seorang syekh dari Mesir yang sudah bersanad Al-Quran. Dan salah satu syarat untuk belajar itu harus syekh itu punya sanad. Kita punya sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan pelajaran pertama kita untuk Quran adalah tahsinul Quran. Kenapa saya berkonsentrasi tentang hal ini? Saya membina anak-anak remaja Islam Al-Quran itu sudah hampir sekitar 10 atau 11 tahun. Dan saya konsentrasi pada mereka untuk masalah Quran. Kemarin saya tegur tim tadarus. Saya bilang, itu caranya bagaimana tadarusannya? Ustaz Duli mohon maaf tidak bisa mendampingi, tapi saya mendengar kalau masa dekat dengan kalian, bacaan tadarus itu mengganggu saya. Saya bilang, bacaan tadarus itu adalah simaan. Artinya satu orang baca yang lain menyimak. Kalau ada yang salah berarti. Kenapa anak-anak risalah tidak semua saya pilih? Karena sebagian besar dari mereka itu sudah saya katakan hampir benar bacaan. Berarti yang lain perlu saya benarkan terus. Dan kenapa saya kemudian memilih setiap momen Ramadan imam-imam yang menurut kapasitas saya sudah cukup layak untuk menjadi imam bagi kita? Karena tidak sembarangan jadi imam. Pengalaman mengikuti pelatihan sanad itu kata Syekh, walaupun setiap kita belajar dari, tapi ternyata menurut hemat kami kita benar, ternyata kita disalah-salahin. Dan bacaan yang ditashih yang dimaksud adalah baca surat Al-Fatihah. Baca yang salah. Mereka kalau waktu yang salah, masya Allah, saya istighfar saja pada Allah Ta'ala. Dan laki-laki, kata Syekh, pada orang-orang yang konsentrasi belajar dengan Al-Quran, itu laki-laki itu banyak salah di 2 huruf, yaitu huruf ha dan huruf ha. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Kalau perempuan itu ibu kebanyakan salah di 2 huruf juga, huruf qaf dan huruf kaf. Qul ya kan qul katakanlah Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, kata Muhammad, kata dalam kafir. Kalau qul makanlah Muhammad, makan. Kata-kata beda banget artinya. Makanya mohon maaf izin kepada jemaah sekalian yang berdoa. Kalau jadi imam itu saya izin kalau ada yang siap, ayo tasbih dengan talaqi supaya kita siap. Dan kesempurnaan Quran juga bukan hanya berhenti pada posisi tahsin saja. Karena pada saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul?" Rasul akhlaknya adalah Al-Quran. Berarti Rasul Quran yang berjalan. Kalau ada di antara bapak-bapak yang punya anak dititipkan ke pesantren Quran, kemudian merasa yakin anak kita sudah hafal Quran, belum cukup. Karena di situ ada 2 lagi fasenya. Yang pertama namanya adab, yang kedua namanya akhlak. Jadi kalau ada, saya pernah menjumpai orang-orang yang pernah belajar Quran, lagamnya bagus, nadanya keren, tapi tahsinnya masih berantakan, masa harus talaqi lagi? Atau adab juga begitu. Ada imam masjid yang sholatnya kesiangan juga menjadi problem. Akhlak itu masya Allah. Kalau dia sudah sering berpikir terasa ta'amul ma'al Quran, maka dia tidak boleh kesiangan sholat. Dan wajib sholat tahajud itu wajib. Nggak boleh dia menyatakan sunnah karena dia sudah mendarah daging.
ke dalam tubuhnya bacaan Quran. Wallahi kata demi Allah, saya menyimpulkan saja yang saya katakan. Wallahi, kalau ada orang-orang yang pernah belajar Quran, dia merasa sudah pernah ziyadah Quran 30 juz, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan itu, maka dia belum sampai kepada ahli Quran, dia belum sampai. Makanya saya sering ingin kepada Taufik, kepada Hamid, antum kan orang-orang yang selama ini sering berinteraksi, maka tunjukkan adab kepada Quran. Jadi jamaah sekalian, maka untuk kesempurnaan Quran ini kita harus belajar dan kalau anak-anak kita ajarin, karena saya mengajar Quran itu masih bisa kita dengar itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan ghairil maghdubi, bukan. Ada pernah kejadian sebuah pesantren Quran lagi acara buka puasa bersama, Jibril tampil sama teman-teman. Ustaznya terlambat untuk jadi sholat karena habis buka puasa. Yang mimpin sholat orang tua murid. Pede dia maju jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doakan masyaallah. Jadi 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita menuju kesempurnaan Al-Quran. Yang pertama, kalau kita baca yang sempurna, karena Quran itu diturunkan dengan kesempurnaan, sempurna, masya Allah. Yang kedua, kita harus punya sanad bersanad yang kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hati-hati, nanti akan ada doa berjamaah, asyasa berjamaah, musa berjamaah. Apa itu berjamaah? Kalau imamnya salah, jalan. Hati-hati, imamnya salah. Yang terakhir, kenapa kita harus menuntut kesempurnaan Quran? Karena bukti cinta kepada Allah dan Rasul. Allah menitipkan antara taufik amrani cinta masuk yang terbaik. Aku titipin, aku wasiatkan nih 2 hal kepada Allah, kepada Rasulullah. 2 hal usaha yang kalau engkau pegang keduanya nggak akan tersesat kemana-mana. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Seringkali imam yang membaca Al-Quran itu kalau anak fahadis gitu ya, lalu huruf fah itu fahadis, bukan fahadis. Ada fahadis, bukan fahadis. Masya Allah. Makanya ayo kita belajar bareng-bareng. Saya juga alhamdulillah masuk ke grup Yasinnya, senang gitu, semangat bahwa saya bilang Yasin itu salah satu dari surat dalam Al-Quran yang 114 surat. Ada bilang berapa di Yasin itu Pak? Nomor berapa Pak? Yasin itu nomor 36. Dan Yasin itu bacaan Quran berarti langsung sempurna. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi jangan cepet-cepet kita. Apa yang dibawa bisa sudah salah. Masya Allah. Saya juga masih belajar dan belajar itu kadang-kadang merasa sudah makin berat ternyata taslim. Masya Allah. Salah. Berbagi terus aja. Hampir setengah 15 menit aja bilang terus. Oh, kita salah. Harus begitu. Dan ini mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita bersama untuk menjadi bagian menginternalisasi dengan Al-Quran dalam kita, supaya kita nanti punya anak-anak yang sudah belajar Quran dan kemudian juga punya anak Quran, punya adab dengan Quran, sehingga kita berasa dengan dunia Quran.
barangkali yang bisa saya sampaikan yang bermanfaat buat diri saya dan kita semua. Alhamdulillah, wala takunanna minal mumtarin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum